Muhammad Hatta atau lebih akrab disapa Bung Hatta dikenal sebagai negarawan luar biasa yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mengutamakan rakyat dan negara, sekaligus salah satu bapak proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, tidak hanya seorang pejabat publik, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang pemikir dan penulis yang telah melahirkan tidak kurang dari 163 karya tulis dalam bentuk buku dan jurnal artikel. Orientasi pelayanan Bung Hatta tidak diragukan lagi, bahkan sebelum beliau menyandang gelar wakil presiden. Berbagai usaha mencapai kemerdekaan Indonesia merupakan bukti konkret bahwa Bung Hatta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Beberapa kali Bung Hatta mengalami konflik dengan pemerintah kolonial hingga dipenjara di Den Haag dan diasingkan ke Bovendigul karena pergerakannya yang dianggap membahayakan stabilitas pemerintahan mereka di Indonesia. Dedikasi dan kesetiaan Bung Hatta pada rakyat dan bangsa ini juga tercermin dalam pidato pembelaannya di Pengadilan Belanda di Den Haag 1928 berjudul Indonesia Merdeka. Dalam pemerintahan, Bung Hatta berkontribusi besar membuat berbagai terobosan. Komitmen beliau terhadap rakyat tertuang dalam gagasan demokrasi kerakyatan ketika mengeluarkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945 sebagai persiapan rencana penyelenggaraan pemilu. Maklumat ini bertujuan mendorong rakyat untuk membentuk partai politik dan disebut sebagai tonggak awal demokrasi di Indonesia. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang berintegritas tinggi. Perwujudan nyata sikap akuntabel Bung Hatta terkisah melalui secarik guntingan iklan koran sepatu Beli yang menjadi saksi bisu. Iklan koran tersebut ditemukan terselip di dalam dompetnya, ditemukan keluarganya setelah Hatta wafat pada tahun 1980. Kertas itu memperlihatkan iklan sepatu Beli, merek sandang berbalut kulit mewah asal Swiss. Betapa Bung Hatta mengidamkan memiliki sepatu tersebut sampai-sampai gambarnya tersimpan rapi di dompetnya. Sebagai seorang wakil presiden, seharusnya bukan hal sulit untuk memperoleh sepatu tersebut. Tetapi negarawan sejati ini berpegang teguh pada prinsip dan kesetiaannya pada negara dan menahan keinginannya tersebut hingga akhir hayatnya. Perwujudan sikap akuntabel Bung Hatta sekali lagi tercermin ketika merumuskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari konsep ekonomi kerakyatan, merupakan bentuk pertanggungjawabannya terhadap rakyat di bidang ekonomi. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan dan koperasi sebagai medium pencapaian hasil. Gagasan ini merupakan antitesis dari perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar, memberikan rakyat hak berekonomi dan kesempatan yang sama untuk membangun penghidupan yang layak. Muhammad Hatta, Bung Hatta, dikenal sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno. Beliau merupakan wakil presiden pertama Indonesia yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Meneladani Bung Hatta, sosok inspiratif sebagai manusia merdeka dan sederhana, mengajarkan kita akan nilai-nilai luhur yang semestinya menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Bung Hatta adalah simbol perjuangan dan dedikasi yang tak tergoyahkan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Sifat merdeka dan sederhana yang melekat pada dirinya tak hanya mengilhami generasi saat ini, tetapi juga tetap relevan hingga kini. Bung Hatta, sosok yang jujur dan memiliki integritas tinggi. Beliau tidak ingin mengorbankan nilai-nilai etika demi kepentingan pribadi atau kelompok. Integritasnya dalam mengelola urusan negara, baik dalam pembentukan dasar-dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, menjadi contoh teladan bagi generasi mendatang.
sebagai seorang pejuang kemerdekaan, Bung Hatta tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimanapun beliau berada. Meskipun sedang bersekolah di Belanda, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara bergabung ke organisasi Perhimpunan Indonesia bersama beberapa tokoh nasional lainnya. Selain itu, beliau juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum dunia dengan mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial, dan untuk kemerdekaan nasional di Frankfurt pada tahun 1927. Sosok adaptif Bung Hatta kembali ditunjukkan saat ia kembali ke Indonesia. Saat beliau diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, beliau masih tetap menyuarakan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai surat kabar dan media massa. Sisi adaptif Bung Hatta lainnya juga tampak saat Indonesia telah merdeka. Selain menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama, beliau juga pernah tercatat mengisi beberapa posisi penting lainnya seperti menjadi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Wakil Menteri Luar Negeri. Beliau juga menjadi ketua delegasi saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di konferensi Meja Bundar. Selain sebagai sosok yang adaptif, Bung Hatta juga dikenal sebagai tokoh yang kolaboratif. Selain keanggotaannya di Perhimpunan Indonesia, saat persiapan kemerdekaan Indonesia, beliau juga berperan aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tergabung dalam BPU PKI dan menjadi salah satu tokoh penting yang merumuskan dasar negara bersama kelompok Panitia 9. Kemudian, beliau juga kembali ikut dalam anggotaan PPKI. Sifat kolaboratif yang dimiliki Bung Hatta membuat Bung Karno hanya ingin membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia jika Bung Hatta mendampinginya. Eratnya kolaborasi dengan Bung Karno, baik saat sebelum dan sesudah kemerdekaan, membuat duet kedua bapak proklamator Indonesia ini melekat sangat erat di ingatan seluruh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi lainnya. Selain itu, hubungan erat mereka juga diabadikan sebagai nama bandar udara utama di Indonesia. Di masa senjanya, Bung Hatta masih tetap berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional lain yang tergabung dalam Panitia 5 untuk memastikan terjaganya marwah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai sikap berakhlak Bung Hatta adalah bahwa ia merupakan seorang pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat melalui pelayanan yang tulus, bersikap akuntabel dalam setiap tindakan, dan memiliki kompetensi tinggi di bidang politik dan ekonomi. Bung Hatta juga dikenal harmonis dalam menjaga hubungan dengan siapapun, khususnya masyarakat. Kesetiaannya kepada bangsa tak lagi diragukan, terutama dalam masa-masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, Bung Hatta sangat adaptif menghadapi perubahan zaman serta aktif berkolaborasi dengan berbagai elemen dalam memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah manusia yang berbudi luhur dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Satu kata untuk Bung Hatta, panutan. Bung Hatta atau Muhammad Hatta adalah pahlawanku dan guruku, akan selalu kugugu dan kutiru. Tetap hidupkan pemikiran dan cita-cita Bung Hatta untuk Indonesia berjaya.